So hello viewers. Halo guys, balik lagi sama aku, Rifki Hadian. Setelah aku upload video yang kemarin, banyak beberapa orang yang DM Instagram aku, nanya sama aku, Kak, kalau nilai segini itu punya peluang nggak untuk lulus di SNMPTN? Rata-rata aku misalnya 87, aku pengen masuk jurusan tertentu. Bisa nggak ya Kak untuk lulus gitu misalnya? Terus gimana Kak caranya nentuin pilihan pertama dan pilihan kedua? Kalau pilihan pertama aku ini, pilihan kedua aku ini, aku bisa lulus atau enggak? Nah, jadi gimana sih Kak caranya untuk bisa membuat peluang di SNMPTN lebih maksimal? Sebelumnya aku pengen ngasih tahu, menurut aku pribadi ada dua orang yang akan memilih jurusan di SNMPTN. Mereka yang memilih jurusan dan univ sesuai minatnya, emang mereka pengen banget univ dan jurusan itu. Atau yang kedua, mereka yang memaksimalkan pilihannya berdasarkan nilai yang ada. Jurusan atau univnya mungkin gak sesuai sama hati mereka, tapi karena itu berpeluang untuk lulus, mereka pilih juga. Aku gak mau ngasih pandangan atau judgement tertentu terhadap dua orang ini. Aku tetap apresiasi mereka yang sama-sama berjuang di SNMPTN, baik mereka yang mungkin nilainya gak begitu bagus tapi tetap milih jurusan yang mereka mau, dan mereka yang memaksimalkan pilihan mereka untuk menyesuaikan nilai mereka di jurusan mereka. Oleh karena itu, aku pengen bantu teman-teman untuk mencek peluang SNMPTN teman-teman. Gimana Kak caranya? Pertama, teman-teman bisa scan nilai rapor teman-teman dari semester 1 sampai 5, atau di foto juga boleh, yang penting terlihat jelas. Ini kalau teman-teman pengen ikutan ya. Yang kedua, aku pengen teman-teman cek di sekolah teman-teman itu dapat kuota SNMPTN-nya berapa. Contoh, misalnya kalau di SMA 39 Jakarta, itu dia dapat kuota SNMPTN-nya untuk anak IPA adalah 115. Dan aku pengen teman-teman sebutin teman-teman tuh dapat urutan berapa dari total kuota itu. Dari 115 orang yang dapat SNMPTN, ternyata aku peringkat 10. Nah, terus teman-teman tulis juga pilihan jurusan yang teman-teman inginkan. Contoh, Kak, aku dari IPA, aku pilihan pertama mau FKG UI, pilihan keduanya aku pengen FKG UB misalnya. Dan aku mau teman-teman tulis alternatif jurusan yang teman-teman inginkan selain FKG apa, atau PTN-nya apa. Nah, biar apa? Biar nanti kalau misalnya aku lihat, nilai rapornya sesuai atau enggak. Misalnya teman-teman mau FKG nih, tapi nilai fisika dan matematika teman-teman tuh bagus. Nah, mungkin bisa aku sarankan untuk milih jurusan yang lain. Tapi berdasarkan pilihan alternatif yang teman-teman inginkan. Contoh misalnya selain FKG, kamu pilih pengen jurusan atau univ mana. Jurusan dan univ mana ya, jangan cuma jurusan aja, biar aku juga bisa lihat keketatan dan peluangnya kayak gimana. Contoh misal selain FKG UI atau FKG UB, aku pengen Kak misalnya teknik industri UI, atau misalnya FTSL ITB. Jadi teman-teman tulis pilihan jurusan yang teman-teman inginkan. Terus selanjutnya aku pengen teman-teman cari tahu juga apakah ada alumni yang pernah lulus di SNMPTN, SBMPTN atau jalur mandiri 3 tahun terakhir di jurusan yang teman-teman inginkan. Di jurusan yang teman-teman inginkan ya, bukan di univnya. Jurusan dan univ yang teman-teman inginkan. Kalau ada, teman-teman bisa tulis ada atau enggak. Dan akan lebih baik lagi kalau teman-teman data tambahannya, mungkin teman-teman punya nilai rapor senior teman-teman yang lulus itu berapa, teman-teman boleh lampirin juga, karena semakin data yang ada, semakin tajam juga nanti hasil analisisnya seperti apa. Nah, selanjutnya aku pengen teman-teman ngasih tahu juga, ada nggak sertifikat yang pengen teman-teman lampirkan? Kalau ada, teman-teman bisa fotoin sertifikatnya apa, tapi kalau nggak ada fotonya, teman-teman tulis aja sertifikatnya apa, tingkatnya apa ya. Teman-teman jangan lupa tulisin tingkatnya. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman masih bingung, Kak, aku pengen jurusan ini tapi aku juga pengen jurusan yang lain misalnya. Aku udah ada konten tentang jurusan, teman-teman bisa lihat di sini di playlist yang ini, atau bisa search aja jurusan yang teman-teman mau. Itu udah ada semua jurusan di UI sama di ITB. Jadi teman-teman tinggal lihat aja kira-kira jurusan ini cocok atau enggak dari pemaparan narasumber yang ada di sana. Selanjutnya jangan lupa, untuk kalian yang minat di ITB, itu ada yang namanya program peminatan ITB. Jadi peluangnya juga lebih besar banget, karena kalau di ITB kan masuk fakultas dulu baru jurusan. Nah, kalau kalian ikutin program peminatannya ini, kalian udah masuk auto jurusan yang kalian inginkan. Jadi yang tadi aku bilang peluangnya lebih besar, dan teman-teman langsung masuk jurusan yang teman-teman inginkan. Kalau mau tahu ada jurusan apa aja di program peminatan ITB, ada di sini. Untuk format emailnya seperti ini ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa kirim ke email di hadianris1405@gmail.com. Kedua, subjeknya jangan lupa diisi. Subjeknya diisi dengan cek peluang SNMPTN 2021, tulisannya besar semua, huruf kapital. Yang pertama, teman-teman coba memperkenalkan diri dulu dari nama dan asal sekolah. Nama lengkapnya siapa, asal sekolahnya di mana.
Nah, yang kedua, tulis cek kuota SNMPTN sekolah teman-teman. Lihat di website LTMPT. Contoh, dari SMA 39 Jakarta, kuota untuk IPA adalah 115. Dan misalnya aku mendapatkan urutan paralel di sekolah peringkat 10. Jadi teman-teman harus tahu dari 115 atau kuota yang ada teman-teman peringkat berapa. Yang ketiga, pilihan jurusan. Tolong dituliskan apakah ada teman kalian yang peringkatnya di atas kalian yang memilih jurusan yang sama. Contoh misalnya pilihan pertamanya mau FKG UI, pilihan keduanya mau FKG UB, dan aku pengen teman-teman tulis alternatif jurusan minimal 5 jurusan. Contohnya apa aja? TUI, Kesehatan Masyarakat UI, FTSL ITB, Farmasi Unpad, Matematika ITS, dan lain-lain. Pokoknya minimal 5. Di bawahnya aku pengen teman-teman kasih keterangan tambahan. Yang tadi ya, jika ada teman kalian yang peringkatnya di atas kalian memilih jurusan yang sama, contoh misalnya di sini ada siswa yang memilih FKG UI, peringkat dia adalah 5 paralel di sekolah. Kalau nggak ada, boleh dikosongkan. Kalau ada, tolong tulis. Yang keempat, faktor alumni. Nah, boleh dilampirkan pada pilihan utama dan pilihan alternatif. Pilihan utama yang 2 jurusan tadi, pilihan alternatif yang lainnya. Contoh, misalnya ada FKG UI tahun 2018, SNMPTN dan SBM. Tahun 2019 SNM aja, tahun 2020 SNM aja. FKG UB 2019 SBMPTN, 2020 SNMPTN, dan jurusan alternatifnya kayak misalnya TUI lewat mana, Matematika ITS lewat jalur apa, FTSL ITB lewat jalur apa. Dan kalau teman-teman punya data nilai rapor kakak tingkat teman-teman, tolong dilampirkan. Biar apa? Biar aku ada pembandingnya dan aku bisa lihat juga nilainya fluktuatif atau enggak, yang diperhatikan apa. Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jika alumni di jurusan pilihan dan alternatif tidak ada, melalui jalur apapun boleh dikosongkan. Jadi kalau teman-teman pengen akuntansi UI, tapi dari alumni sekolah teman-teman nggak ada lewat SNM, SBM atau Mandiri, nggak apa-apa, kosongin aja. Nah, nilai rapor ini tujuannya buat yang lulus SNM ya. Kalau dia lewat SBM atau Mandiri, rapornya nggak usah dilampirkan. Yang terakhir, unggah sertifikat yang teman-teman inginkan. Pakai foto aja, kalau nggak ada fotonya tulisin aja sertifikatnya apa, tingkatnya apa. Jadi kalau yang nanya, Kak nilai segini bisa masuk atau enggak, sesuai atau enggak, teman-teman kirimin datanya dulu. Aku juga nggak bisa bilang aman atau enggak kalau aku nggak lihat datanya, fluktuatifnya kayak gimana. Jadi teman-teman tinggal kirim di email yang aku tadi. Nah, aku juga mau bilang, aku nggak janji bisa ngasih balasan semua, tapi yang akan aku lakukan adalah first come first serve. Jadi yang datang pertama kali pasti yang aku layani terlebih dahulu. Oke, mudah-mudahan dengan analisis ini teman-teman bisa lebih berpeluang untuk masuk ke jurusan yang teman-teman inginkan. Kalau udah, aku mau bilang thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys. Bye.